Makanya ayo ikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlak Nabi ya, jadi kalau anak kita ingin jadi anak soleh solehah, contoh Nabi Muhammad, ceritakan sejarah Nabi, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad. Yang kedua, didik anak-anak kita, ajaraki putra-putri panjenengan supaya jadi anak soleh solehah kalaban apa? Wa hubbu ahli baiti. Ini kasih penting. Ajaraki putra panjenengan kangkui kenal oning cinta dek keturunah dek koi kompoya kepada cucu-cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih banyak di muka bumi ini hari ini bahkan sampai kiamat nanti. Oning kompoy Nabi panjenengan. Biasa mun Pontianak nikah dipanggil Syarif Syarifah. Kalau di Aceh dipanggil Sidi Sidah. Kalau di Arab di Yaman, kebetulan dulu pernah mondok di sana sebentar 9 bulan, itu dipanggil Habib Hubabah. Mun seni kene dipanggil Iyi biasa. Nabi yang matur panggil Iyi ki. Mun kula Buyi. Beda Iyi beda Buyi. Tak laku semangkene ke banyak orang kok ngaku Habib. Kok ngaku Habib. Aduh, mentang-mentang jenggut lanceng ngaku Habib. Embi oning embi. Embi jenggut lanceng tak ngaku Habib. Polen elong lanceng ngaku Habib. Kece elong lanceng tak ngaku Habib. Ini ke elong mancong ke dalam ngaku Habib. Kadang-kadang ada yang muda-muda tuh, Masya Allah, ikut-ikut Habib Bahar dia. Iya kalau Habib Bahar orangnya putih, kawan saya dulu makan satu piring kan beliau tuh ya. Habib Bahar orangnya putih, hidungnya mancung, ya, matanya cantik, ganteng, rambutnya disemir merah, tambah ganteng. Ini orang sini, leceleng ambung baceng, giginya tengil, elong mancung ke dalam, rambut disemir merah. Aku tak ada bulu ni cekung. Beli jangan ganteng kan. Jadi kalau ingin anak kita jadi anak soleh solihah, kenalkan, ajarkan anak kita untuk cinta kepada para habaib, cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Kenalkan. Saya punya anak 3 Pak Bu ya, anak saya 3, perempuan semua, belum punya anak laki-laki. Doakan mudah-mudahan saya punya anak laki-laki untuk meneruskan dakwah. Ini kalau saya jalan dengan anak saya Pak Bu ya, ya di simpang-simpang 4, kalau ada foto saya beritahu, nak, itu nak yang rambut pirang itu namanya Habib Bahar bin Semit. Itu cucu Nabi nak, kompoy Nabi, sekaligus beliau ulama. Cek kurang ajar nak ya, neraka nak, engkiba. Jalan lagi di simpang 4 Tanjung Raya, dulu banyak fotonya besar-besar, sekarang udah tidak ada lagi. Saya beritahu nak, itu imam besar umat Islam Indonesia. Itu namanya Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Beliau itu bukan cuma cucu Nabi, beliau juga ulama. Cek orang ajar kakek nak, neraka engkiba. Jalan lagi di simpang 4, ada orang ganteng pakai sorban. Ya, saya beritahu kan anak saya, nak, itu bukan Habib nak. Siapa Pak? Itu kan Baba. Iya itu Baba nak. Itu Beni Al-Gadri nak, Al-Gideri. Apa Al-Gideri? Sederhana nak, salah gider tak genah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan betul corona. Tak mau dokter PK kena corona. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak mengharap balasan dari jasa-jasaku. Aku tidak mengharap harta, tahta, apalagi wanita. Tidak, kata Nabi. Yang kupinta cuma satu. Apa? Illal mawaddata fil qurba. Hormati, cintai, muliakan keturunanku, para habaib yang masih banyak di muka bumi ini. Cuma itu yang dipinta oleh Nabi Muhammad. Panjenengan oning ke Fathul Bari, peneram oning. Pernah ziarah? Semua santri ini pernah. Itu kakek saya. Beliau punya putra namanya Kederwis. Kederwis ini dengan nenek saya umminya Ummi masih hidup sekarang, umurnya 97, masih sehat. Jadi nenek saya dengan Kederwis ini, saya manggil Mbah Badarwis, itu sepopo Pak, sepopo sekali. Nenek saya manggil Darwis, enggak besar karena nenek saya lebih tua. Badarwis manggil nenek saya Buktijah. Nenek saya namanya Khadijah. Jadi kalau Badarwis main ke rumah, nenek saya tak besar. Kakek wis, bila saya datang kakek wis, anu Buk Bari, Buk, begitu.
Ini nenek saya cerita Pak, masih hidup sekarang, umurnya 97 tahun. Dulu ketika nenek saya masih muda-muda, sering ikut mbahnya Kiai Fadlul Bari, keliling kemana-mana. Ceramah kapan Kiai Fadlul Bari ini Kak, mbah nenek saya ikut. Suatu hari nenek saya cerita, suatu hari Kiai Fadlul Bari yonceng Pak, di Pak Haji Soki Pak. Acara molot, ketika Kiai Fadlul Bari nyampe rumah Pak Haji, lengki duduk, Kiai Fadlul Bari nanya ke Pak Haji, "Ceh, kakek acara molot beda ngunceng Habib Ceh." "Punten Kiai, tadi ngunceng Habib." "Abu Ceh, mak tadi ngunceng Habib Ceh." Tuh ke Pak, marah beliau. Akhirnya mikir Pak Haji, "Oh, beda Kiai, beda. Benih Habib Kiai." Iya itu Habib kecil. Benih di Ceh, benih luar Kiai sampai ibu tanah. Meleng Kiai takut cangkulan, takut orang ajar. Tuh ke Pak, marah beliau. "Ceh," kata beliau, "dengar ini, nenek saya sampai dengar. Kakek tahu Cih, Pak depan soko yi semeleng, telapak kaki yi yang nakal dibandingkan ete bentang surban Cih, ki lebih mulia Pak depan soko yi semeleng Cih." Cek ke Pak Kiai Fadlul Bari, "Bangun," kata nenek saya. "Kalau tidak percaya silahkan ke rumah, tanya nenek saya masih hidup, masih sehat Pak." Bangun Kiai Fadlul Bari Pak, keluar dari rumah Pak Haji, diambil i yang kecil tersebut Pak, dicium tangannya Pak. Ini ke Kiai Fadlul Bari yang terkenal wali, dicium tangan i semeleng Pak. Udah itu dibawa ke dalam oleh Kiai Fadlul Bari, dibasuh tangan i, diambilkan nasi, diambilkan lauk. Setelah i makan, dibasuhkan lagi tangan beliau. Apa kata nenek saya? Setelah itu air kobuken Pak, sisa basuhan tangan i yang meleng yang nakal oleh Kiai Fadlul Bari diminum. Makanya Bapak Ibu jangan heran kenapa putra putri, cucu-cucu keturunan Kiai Fadlul Bari bisa jadi ulama. Jangan heran kenapa? Karena beliau hormat kepada para habaib. Jadi tabun Nabi panjenengan muntero agati putra-putre dadi orang soleh solehah, hormat de Habib. Napa tabuna? Sebab kini banyak orang, masya Allah, oning Habib Rizik. Corona ini kan hanya berlaku ke Habib Rizik. Mun saya melanggar di Habib Rizik, EPK tangkap penjara. Coba sebelanggar yang suki, sebelanggar pejabat, aman. Sampai Habib Rizik sampai semakin ini ya Allah. Saya sampai nangis melihat Habib Rizik kemarin tuh Pak. Tajuk Pak. Saya heret. Saya kebetulan ini dulu saya mantan Wakabid Dakwah FPI di Kota Pontianak dulu. Ya. Hati-hati, napa tebun Nabi? Tebun Nabi sangat keras. Tebun Nabi, "Lau anna rajulan sofana bainar rukni wal magam wa shalla wa sama wa mubghidun li ali Muhammad dahalan nar." Napa tebun Nabi? Andaikan ada orang, beda orang, setiap hari dia tinggal di Ka'bah, tempat yang paling mulia di dunia ini adalah Ka'bah. Lalu di Ka'bah dia kerjanya tiap hari sholat, tiap hari berpuasa, tiap hari beribadah, sekalipun dia tidak pernah bermaksiat. Wa huwa mubghidun li ali Muhammad. Hanya saja kata Nabi, di dalam hati kecilnya ada rasa benci kepada setung Habib. Nah, kata Nabi, dahalan nar, orang ini masuk neraka. Jangankan orang seperti saya yang banyak dosa, walaupun dia ulama kiai, punya santri 10.000, bisa terbang santrinya, benci ke satu Habib, masuk neraka. Lalu bagaimana Ustadz? Beda orang yang tanya kepada saya Pak, katina apa Pak Ustadz? Mun beda Habib meleng, Habib mabuk, Habib narkoba, Habib azina, Habib ta'ab hojong, Habib amaksiat, apakah kita masih wajib menghormat? Wajib. Panjenengan oning suatu hari ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair. Nabi ini apa abekam nikah candu, oning candu hi. Sedot dere kalisa. Oleh semangko Sayyidina Nabi Muhammad atika ni manggil, "Zubair, buang ya engki Nabi." Eki bapak ibu sarang Sayyidina Zubair ni Kak, Ibnu Zubair. Ku ibu buang Pak. Pasti teer Pak. Kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kena. Setelah diminum, ilap Pak. Ilap oleh Sayyidina Umar. Mulai tak pangki biar tak ketahuan. Udah itu habis, dibawa kepada Nabi. Udah dibuang. Nabi nanya, "Udah dibuang di mana Zubair?" "Dibuang di tempat yang orang tak bisa melihat." "Maksud kau ini di mana?" "Di perut Nabi, kan orang tak bisa lihat, saya minum." Nabi tak tahu kapan ndak marah. Nabi ada muda apa? Apa kata Nabi?
orang yang darahnya bertemu dengan darahku haram dimakan api neraka. Ini Sayyidina Ibnu Zubair hanya minum darah Nabi. Bagaimana dengan keturunan Nabi? Bagaimana dengan para habaib yang darahnya nyambung dengan dari darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi bagaimana kalau badan Habib maksiat, Pak? Habib suka azina, Habib bu mabuan, cek torok lakona. Tapi pakun hormati orang. Apang cium astana, Pak? Cium, Pak. Saya ini ben Bib Toha. Bib Toha ki sepon saya, Pak. Kacik setahun 2 tahun saya dengan Bib Toha. Tapi kalau ketemu saya cium tangannya. Padahal beliau adik kelas saya, Pak. Di bawah saya 5 tingkat. Saya itu kelas alia, beliau ki bebe 5 tingkat kelas, Pak. Tapi ketemu saya cium tangannya. Habib Bahar bin Samit itu di bawah saya 8 kelas bebe. Ketemu saya cium tangannya. Oning panjenengan Habib Rehan, oning. Habib Rehan ini kesantren abdi, Pak. Santri saya sengaja lip aliban, Pak. Muntuk compo. Oning Habib Hasan Al-Haddad Parit Masegi, oning. Kak di semuntuk compo sebelum muntuk ke Bengil, Pak. Belum tahun. Itu Habib Rehan. Tapi saya cium tangan Habib Rehan, saya cium tangan Habib Hasan. Padahal beliau muntuk compo, murid saya. Kenapa? Karena pingin kita dapat barokah. Jadi kalau beda Habib abojing, Habib maksiat, cok torok lah kau dapat hormat orang. Habib mun maksiat nih, Kak, pada ben Quran, Pak. Oning panjenengan sepit Al-Quran. Ini kaum pahaman Al-Quran. Sepit nih, Kak. Ah, ini kan sepitan Al-Quran. Kenging punten, boleh ndak Al-Quran dibuang nih, Kak? Boleh. Boleh ndak? Boleh. Ndak boleh. Walaupun ini Al-Quran sepit, Pak, wajib kita muliakan, kita simpan di tempat yang tinggi, kita beri minyak wangi. Begitu pula Habib kompoe Nabi. Mun beda Habib maksiat kurang ajar. Hormati pakun kencet torok lah kona hormati orang. Kenapa? Karena di darah beliau mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua, mana panjenengan tero aku ti putra-putra solehah aceraki dari kene putra panjenengan kangkui hormat do setuju Habib sebenarnya itunya. Saya kata lo, bagaimana Ustaz beda orang yang tanya kepada saya, Pak? Katina apa, Pak Ustaz? Mun beda Habib meleng, Habib mabuk, Habib narkoba, Habib azina, Habib ta'ab hojong, Habib amaksiat, apakah kita masih wajib menghormat? Wajib. Panjenengan oning suatu hari ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair. Nabi ini ke Pak abekam ni ka candu, oning candu hi. Sedot dere ka desa. Oleh semangko Sayyidina Nabi Muhammad atika ni manggil, Zubair, buang ya engki Nabi. Bapak ibu sarang Sayyidina Zubair nih, Kak, Ibnu Zubair. Ku ibu buang, Pak. Pasti teer, Pak. Kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cekena. Setelah diminum, ilap, Pak. Ilap oleh Sayyidina Zubair. Mulai tak pangki biar tak ketahuan. Udah itu habis dibawa kepada Nabi. Udah dibuang. Nabi nanya, udah dibuang di mana, Zubair? Dibuang di tempat yang orang tak bisa melihat. Maksud kau ini di mana? Di perut Nabi, kan orang tak bisa lihat. Saya minum, Nabi tak tahu kapan tidak marah. Nabi ada muda, apa? Apa kata Nabi? Orang yang darahnya bertemu dengan darahku haram dimakan api neraka. Ini Sayyidina Ibnu Zubair hanya minum darah Nabi. Bagaimana dengan keturunan Nabi? Bagaimana dengan para habaib yang darahnya nyambung dengan dari darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi bagaimana kalau badan Habib maksiat, Pak? Habib suka azina, Habib bu mabuan, cek torok lakona. Tapi pakun hormati orang. Apang cium astana, Pak? Cium, Pak. Saya ini ben Bib Toha. Bib Toha ki sepon saya, Pak. Kacik setahun 2 tahun saya dengan Bib Toha. Tapi kalau ketemu saya cium tangannya. Padahal beliau adik kelas saya, Pak. Di bawah saya 5 tingkat. Quran sepit, Pak, wajib kita muliakan, kita simpan di tempat yang tinggi, kita beri minyak wangi. Begitu pula Habib kompoe Nabi. Mun beda Habib maksiat kurang ajar, hormati pakun kencet torok lah kona hormati orang. Kenapa? Karena di darah beliau mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua, mana panjenengan tero aku ti putra-putra solehah aceraki dari kene putra panjenengan kangkui hormat do setuju Habib. Mana panas lagi ceramah sini, ini tak ada kipas. Olagen miskin kabina kena kapung mereka nanti kipas kena. Ini ada kipas nih gini lo kena. Kalau tidak punya
Ada santri balik ngambil rumah saya, ada 5 butik kipas. Jadi, itu pindah sini. Kau pula yang pakai. Aku yang ceramah, dia yang enak. Tak nyampe lagi. Oh, enggak ada, udah tak apa-apa lah. Tak apa-apa, tembakkan dia dari situ. Ya, tak usah diputar. Ngadapkan. Biar tambah semangat. Jadi pertama kali ada virus corona yang disuruh tutup masjid, pasar buka, mall buka, bandara buka, kantor buka. Ini masjid suruh tutup. Memangnya corona cuma ada di masjid? Apa kata Nabi Muhammad? Idza ahadun unzilat minas sama surifat an ummaril masajid, yang artinya jika Allah menurunkan wabah penyakit yang berbahaya dari langit, apa kata nyanyi dangdut kemana 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 kale mulai antri kafe cek salah lagu, bacakan sholawat. Bapak punya istri hamil tuh pak, hamil itu ketika hamil ngajikan Al-Quran, bacakan sholawat. Nggak hafal sholawat Pak Ustaz, itulah gunanya HP. Hidupkan lagu sholawat, tempelkan di perut istri, anak kita dalam perut ini mendengar pak. Hidupkan lagu-lagu sholawat. Ini udah nggak sholawat, lagu India yang dihidupkan, nggak kalah dengan Sahrukan. Dilne ye kaha dil se mohabbat ho gaye tumse. Bisa bahasa India pak. Joti acele kedumbare berjahe cabe tahi tahu tempe tayo. Pokok mulai pakai lah bahasa India. Dari kecil ajarkan anak kita untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Beritahu, nah kita punya nabi namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga punya nama-nama lain. Biasa beliau dipanggil Ahmad, Hamid, Mahmud, Toha. Apa gitu tukang parkir di Megamall? Oh kaya. Dia punya mobil ratusan, punya motor ribuan, tapi ndak ada tukang parkir yang sombong, yang cerai. Ada orang ngambil mobilnya senyum dia. Ini tukang parkir. Ada orang ngambil motor senyum, suka dia. Kenapa? Karena tukang parkir tahu bahwa mobil motor tersebut bukan miliknya. Itu hanya titipan saja. Begitu pula harta kita. Jangankan harta kita, sampai badan kita, bahkan nyawa kita, ini bukan milik kita. Ini hanya titipan saja. Suatu saat akan diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan bahil-bahil, jangan pelit-pelit. Orang pelit banyak penyakit, orang miskin, orang masin jatuh miskin, orang pelit banyak penyakit. Ikut Nabi Muhammad SAW. Gimana kedermawanan beliau? Ini Masya Allah, ini Haji Muhdi katanya, beliau buka pesantren. Ya udah ada 30 orang dia. Kurang lebih? 23. Udah ada 33 orang. Mungkin ada anak yatim mau dimondokkan ke pesantren beliau GPAY, silahkan dimondokkan. Enak pak, pesantrennya pakai AC, ya. Orang mondok 10 tahun. Ini ada wali murid mengatakan, udah cong-cong kau berhenti mondok tuh. 2 tahun tak ada hasilnya, ngaji tak pandai kata dia. Tunggu dulu, kalau 10 tahun nggak ada hasilnya, baru boleh bilang 10 tahun tak ada hasilnya, boleh. Tapi insya Allah rata-rata santri jangankan 10 tahun. Sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, ngabdi setahun, rata-rata alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa lah paling sedikit masak nasi. Kan? Ada hasilnya kan? Olas. Ya Muhammad Rasul bin Abi Wafa. Labbaik. Usawwijuka ma'allah bi'imsakin bima'rufin at-tasrihim bisa. Ya Muhammad Rasul bin Abi Wafa. Labbaik. Angkahtuka wasawwajtuka mahbubatakal masunah. Rizka Yuliani binti Ahmad Zaini al-Wakili wa li abiha bimahri arba'ah mi'ati alafin rubbiyah halan. Qabil kunikaha wa taswijaha fi maqil madhkur. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim.
Salam pemahaman. Belum musabar. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ustaz Syarukan. Ini pengawal pribadi. Lama tak ikut, baru sekarang ikut karena sekolahnya libur. Ya. Alhamdulillah bisa ikut. Ini dari Kalimas ya. Alhamdulillah sekarang kita balik awal. Ya, perjalanan kurang lebih ya setengah jam lah, dekat lah jauh. Ya, insya Allah masih banyak jadwal kita sampai ke Padang Tikar atau Mempawah. Ya, jauh-jauh lagi nih, doakan mudah-mudahan sehat, ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak main HP? Tak boleh. Nanti apa kalau main HP? Buta. Mau main HP enggak? Enggak. Kalau main HP, the whole fan buat dintel up the wall. Dohonan. Narish. Nan har. Jannah. Jana barit. Barit, dede tak tahu jannah. Boleh nak main HP? Tak boleh. Bagus. Dina udah absen belum? Mau marit bau ti. Lah ti mau marit ti. Lahat daw wahid giga. Ya oleh Bang Arif, tim medis dari Al Jihad. Beliau lulusan S3 kesehatan. Kuliah di Amerika. Diko. Bang, ini juga punya Dina, Bang. Ngerti? Kalau perlu semua harta ente habiskan. Kalau ente mondokkan anaknya, ente tak punya duit. Kalau perlu ente ngutang demi anak. Demi anak, karena nanti enaknya anak kalau selesai mondok ketika kita meninggal dunia, anak bacakan Yasin seumur hidup siapa? Jadi ada orang tua santri gitu. Sampai dibilang, "Udah, Cong, kau berhenti ya, Cong. Mondok 2 tahun tak dapat hasilnya." Ya namanya mondok 2 tahun. Kata Imam Syafi'i, orang mondok paling sedikit berapa tahun? 10 tahun. Boleh orang tua ngomong, "Udah, Cong, kau berhenti." Mondok 10 tahun tak ada hasil, boleh ngomong gitu. Mondok 2 tahun aja hasil. Insya Allah mau dibangun ya. BP3 di SD itu. Oh iya. Ini sekolah itu setiap tahun dapat proyek ada apa aja. Terus gua enggak pernah lapor pun
Tadi dulu lang anak jadi tuh tak nyambung. Anak soliha. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ustaz Syahrul Khan. InsyaAllah sekarang kita OTW konser dakwah ke Desa Durian, Parit Saleh Salah, dekat dengan Pondok Habib Toha Al-Jufriyah di Surau. Perjalanan kurang lebih dari sini 40 menit lah ya, atau 1 jam. Doakan mudah-mudahan selamat. Ya, konser dakwah masih banyak ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya marhaban ya nuran laili marhaban ya husaini marhaban marhaban ya marhaban ya nuran laili مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك هالفرح